Jemaat. Apa kabar? Apa kabar saudara? Sudah menikmati berkat kemurahan di awal tahun, amin. Saya mengucapkan selamat tahun baru 2021, kiranya kasih setia Tuhan itu akan menyertai sepanjang tahun kita. Amin. Pada pagi hari ini adalah awal ibadah kita yang pertama. Di dalam Filipi 4 yang ke-8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pagi hari ini beri yang terbaik buat Tuhan. Sesuatu yang manis, senangkan Tuhan. Pagi hari ini saudara yang kekasih, amin. Buka hati kita, berikan ucapan syukur kepada Tuhan. Bahwa segala sesuatu itu Tuhan pekerjakan untuk kita semua. Mari saudara yang kekasih, kita akan bersama-sama, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita ucapan syukur kepada Tuhan. Bapa, kami berlimpah oleh rasa syukur pagi hari ini. Kami bersyukur karena kami merasakan kemurahan Tuhan melingkupi kami dan menyertai kami. Pagi hari ini Tuhan, biarlah kami terus mengecap segala kebaikan Tuhan. Biarlah kami terus menikmati kasih setia Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Engkau sangat baik. Engkau sangat baik Tuhan. Biarlah kami segenap umat pada pagi hari ini. Kami ingin memuji, kami ingin menyembah, kami ingin memuliakan Tuhan, kami ingin menyenangkan Tuhan, kami ingin memberi puji-pujian yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuduskanlah kami dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Layakkan kami untuk menerima Tuhan segala yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ingin menikmati Tuhan pagi hari ini bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau memberi yang terbaik Tuhan. Mari segenap umat Tuhan sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Yesus
Segenap hati katakan, senangkan Tuhan, senangkan Tuhan. Lebih keras lagi katakan, jemaat Tuhan saja katakan, ku mamamu. Kami ingin memuliakan Tuhan. Inilah pujian kami Tuhan. Inilah penyembahan kami. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Mari angkat tangan katakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian. Oh, sebab Kau yang layak, agungkan Yesus, Raja. Umat Tuhan yang menyatakan sebab Dia yang layak terima pujian. Sebab Kau ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas Engkaulah Raja di atas segala raja. Kami terus menikmati hari demi hari, menikmati kasih-Mu. Tahun berganti tahun kami menikmati kemurahan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah. Kami ingin lebih dalam lagi Tuhan, bersorak-sorai buat Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang sangat baik, teramat baik. Yang percaya katakan bersama saya, amin. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Sambil tengok kanan kiri, Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Sama-sama kita bersuka cita pagi hari ini. Sambut berkat Tuhan pagi hari ini. Sambut tahun ini.
kasih Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari berganti hari, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Yesus, kasih setiamu Tuhan, dan baru rahmat-Mu bagiku. Katakan tengok kanan kiri katakan, hari berganti hari, Yesus, tetap kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Angkat jempol yang bersama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Semua jempolnya di atas katakan bersama, oh, Tuhan Yesus baik, haleluya, untuk selama-lamanya. Hari berganti hari, kita ganti tahun berganti tahun, amin. Tiada berkesudahan, selalu baru rahmat-Mu, tahun berganti tahun, amin. Tahun berganti tahun, Yesus, tak pernah berakhir di hidupku. Sekali lagi katakan, tiada berkesudahan, Yesus, tahun berganti tahun Tuhan, tahun berganti tahun, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Jempolnya bersama semua katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Dia baik bagi saya dan bagi saudara pagi hari ini, amin. Katakan amin. Yesus baik bagiku, Yesus baik, dulu sekarang dan selamanya. Tengok kanan kiri, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, semua jempolnya bersemua. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Hanya jemaat Tuhan katakan, hei, orang yang diberkati Tuhan katakan, bisa lebih keras lagi, angkat jempolnya, amin. Semua bergoyang. Hey, hey. Hey, 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 hey. Sama-sama kita melompat, amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan haleluya, haleluya. Katakan saudara, saya diberkati Tuhan, amin. Saya dikasihi Tuhan, saya dilimpahi sukacita, amin. Silakan berkembali saudara dikasih. Amin.
Pagi hari ini seberapa banyak kita yang mengasihi Tuhan. Amin. Tuhan akan menjadikan kita indah di dalam setiap rencananya. Tuhan akan menjadikan kita mulia di dalam pemandangan Tuhan. Amin. Tetap di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami membawa segala yang terbaik buat Tuhan. Kami membawa yang termanis untuk Tuhan. Amin. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu.
daripada Tuhan turun atas kami. Kami layak kudus untuk menerima berkat firman-Mu. Dan firman-Mu ini akan menjadi pengajaran bagi kami selama tahun 2021 untuk kami melangkah Tuhan. Terima kasih, kami sambut firman-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang siap menerima berkat firman Tuhan. Katakan amin. Silakan duduk. Selamat tahun baru Bapak Ibu Jemaat Kunci Daud yang dikasihi Tuhan. Ya, kita lihat firman Tuhan ya, yang akan Tuhan siapkan untuk kita. Puji syukur, saya mengucap syukur terima kasih kepada Tuhan karena kita sampai saat ini seluruh jemaat GBI Kunci Daud dalam keadaan sehat. Amin. Sehat, terpelihara oleh Tuhan. Saya melihat pandemi COVID-19 ini luar biasa. Kita ini hanya karena penyertaan Tuhan kita dalam keadaan sehat seperti ini. Amin. Orang bicara pakai masker, jaga jarak ya, naikkan imun supaya kita semua sehat. Kita lihat pembalap Lewis Hamilton, sekian orang dari seluruh umat di dunia ini, manusia super, itu pun kena COVID. Kita lihat juga Valentino Rossi yang luar biasa, ya, manusia yang luar biasa kena COVID. Kita introspeksi diri, kita ini siapa? Kita bisa sehat, kita sampai saat ada hari ini karena Tuhan. Amin, mengucap syukur, ini adalah penyertaan Tuhan. Ya, pesan Tuhan tahun 2021 kepada kita dari 1 Samuel 16 ayat 1. Saya bacakan, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Pada saat doa malam akhir tahun, ibadah akhir tahun 2020, saya sampaikan firman Tuhan ini dari sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Pada saat itu Daud dipilih menjadi raja. Itu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua yang hadir di tempat ini atau yang mendengarkan rekaman di rumah, bahwa Tuhan memilih kita. Tuhan menyertai kita. Tahun 2021, Tuhan telah memilih kita, Tuhan menyertai kita, dan Tuhan membuat kita berhasil. Itu telah saya sampaikan, dan ini adalah Daud. Siapakah Daud ini? Siapakah Daud ini? Daud ini adalah 8 bersaudara yang paling tidak mampu, paling punya kelemahan. 7 saudaranya menurut orang tuanya itu lebih hebat daripada Daud. Namanya orang tua sama anaknya sayang semua. Mereka dipersiapkan jadi orang-orang hebat. Daud karena kemampuannya dipersiapkan jadi gembala kambing domba. Yang digembalakan cuma 2-3 ekor. Gembala yang luar biasa cuma mengembalakan 2-3 ekor. Tapi Tuhan pilih jadi raja. Kemampuan Daud itu seperti apa? Dipakai pakaian perang aja nggak bisa jalan. Secara manusia, betul kan? Tapi Tuhan pakai dia untuk mengalahkan Goliat. Itu yang Tuhan mau. Di tahun 2021 kita ini nggak ada apa-apanya. Tapi kita dipilih oleh Tuhan, disertai Tuhan untuk menjadi luar biasa. Katakan amin. Ya, amin. Untuk seperti itu, Tuhan ingatkan saya. Pada saat itu saya sampaikan ke Yudi juga, ke Pak Heri pada saat doa malam. Ini tema tahun 2021 arahnya kemenangan besar ini. Tuhan berikan kepada kita kemenangan besar. Saat itu tanggal 29 saya betul-betul tanya sama Tuhan, apa yang Tuhan mau kita berikan kepada jemaat kunci Daud untuk tema 2021. Tuhan katakan gini, Daud bisa luar biasa karena kupilih, ku sertai. Daud melangkah, itu urusanku. Lah urusan kita apa? Tuhan katakan, baca atasnya. Bukankah ia telah kutolak sebagai raja Israel? Saul ditolak sebagai raja orang Israel. Tuhan ingatkan kita, kamu tak pilih, kamu tak sertai, tapi bisa kutolak. Karena apa? Karena kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna pada saat kelahiran Tuhan Yesus. Di sini firman Tuhan disampaikan, Tuhan penasihat ajaib, Tuhan memberi pemeliharaan, bla 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 semua yang berkenan kepadaku. Tidak berkenan, tidak ada penyertaan Tuhan. Nah ini yang kita harus tahu. Tuhan katakan baca mundur 1 pasal, 1 Samuel 35. 1 Samuel 35. Ini saya betul-betul merasa, wah luar biasa ini. Ya. Nah ini ya, 1 Samuel
15 ayat 1 ya, 1 Samuel 15 ayat 1. Saya bacakan tuh 1 Samuel 15 ayat 3. Saya bacakan. Jadi pergilah sekarang kalahkan orang Amalek. Tumpaslah segala yang ada padanya dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semua laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusui lembu maupun domba, unta maupun keledai. Kita perhatikan Tuhan perintahkan kepada Saul. Bangsa Amalek ini yang mengganggu, menghalang-halangi bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan perintahkan di Samuel 15 ayat 3. Tapi apa yang dilakukan oleh Saul di Samuel 15 ayat 9? Memang Amalek dikalahkan. Tetapi Saul dan rakyatnya itu menyelamatkan Agag. Agag ini Raja Amalek. Dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas oleh mereka. Pada saat itu saya baca, oh Saul tidak setia. Tidak cuma itu ternyata. Bukan Saul tidak setia. Bukan cuma tidak setia. Mengapa Tuhan tidak berkenan kepada Saul? Kenapa Saul ditolak sebagai raja? Tuhan katakan kepada kita, anugerah kasih karunia Tuhan membuat Saul terpilih menjadi raja. Betul kan? Tapi untuk bertahan menjadi raja, Saul butuh perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan hanya terjadi kalau kita memiliki karakter yang baik. Nah itu yang Tuhan mau. Tahun 2021 Tuhan persiapkan kita luar biasa semua, tapi kalau kita tidak memiliki karakter, kita akan gagal seperti Saul. Kita tidak akan jadi Daud, kita akan jadi Saul. Ya, ini yang Tuhan mau, yang Tuhan berikan kepada kita seperti ini. Jadi tema 2021 yang Tuhan berikan kepada kita, bangun karakter Kristus. Ya, bangun karakter Tuhan dalam hidup kita. Maka kita akan mengalami seperti Daud. Ya, jadi anugerah dan kasih karunia Tuhan membuat kita menjadi sampai saat ini. Kita semua tidak terpapar oleh COVID-19 karena anugerah kasih karunia Tuhan. Tapi kalau karakter kita tidak baik, kita akan kena. Karakter kita seperti apa? Oh sekarang sudah 9 bulan, OTG sudah banyak. Mungkin kita pun juga OTG. Berapa banyak kita berpikir seperti itu? Mungkin kita sudah kena. COVID-19 kita sudah kebal. Yuk ngomong-ngomong di kafe aja. Berapa banyak yang kita sekarang lakuin gitu. Ngobrol di rumah malesnya 9 bulan, yuk di kafe, sepi kok kafe ini. Kafe sepi. Virus enggak nyari orang, virus jalan dewe-dewe Bapak Ibu. Kena. Kita lihat berapa banyak. Kalau kita bandingkan dengan orang-orang yang di koran kita baca, oh menteri kena. Menteri hidupnya jauh lebih baik daripada kita. Ada juga menteri yang olahraganya kalau kita jalan kaki aja rasa-rasen, betul kan? Hujan enggak jalan kaki 1 kilo kakinya lecet, betul kan? Menteri ini olahraganya maraton, larinya 42 kilo, kena COVID. Kurang apa imunnya, kurang apa sehat badannya dibandingkan dengan kita. Kita aja bangun pagi kena angin pagi aja masuk angin, nggak jadi jalan murus. Betul kan? Nah ini yang kita harus tahu, karakter kita yang membuat kita akan mengalami hal yang baik sepanjang hidup kita. Amin. Ya. Jangan tegang Bapak Ibu, ini firman yang luar biasa ya. Akhirnya tema ya. Temanya kita itu sama dengan tema dari BPH GBI. Ini temanya sepanjang tahun. Nah, tema ini nanti akan jadi tema bulanan, ada tema mingguan juga. Ya, jadi nanti kita banyak belajar di sini. Ini hal yang luar biasa, saya sudah baca dan ini harus kita lakukan. Supaya kita tidak cuma sehat, tidak terpelihara, tetapi rencana Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Kita ada untuk jadi berkat, katakan amin. Ya. Nah, tema bulan Januari membangun roh yang perkasa. Kalau kita kepingin punya karakter yang kuat, kita harus punya roh yang perkasa. Roh yang kuat, roh Allah yang mendominasi hidup kita. Supaya kita membangun roh yang perkasa, memiliki roh yang perkasa, maka kita harus memiliki ini. Takut akan Tuhan. Nah, pagi hari ini kita belajar takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu seperti apa? Nah ini Bapak Ibu.
takut akan Tuhan berarti keadaan dipenuhi dengan kekaguman dan hormat karena kebesarannya. Rasa takut itu kemudian mendorong kita memiliki kepasrahan kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Jadi kita tuh memiliki kekaguman dan hormat karena kebesaran Tuhan. Ini yang dilakukan Daud. Dilakukan Daud pada saat Daud melihat bahwa anak-anak Allah dihina oleh Goliat. Goliat mengatakan aku yang paling luar biasa. Mereka memandang bangsa Israel semua rendah. Itu yang Daud gak mau. Daud akhirnya mau berhadapan dengan Goliat. Karena Daud tahu, Daud kagum akan kebesaran Tuhan. Aku menggembalakan kambing domba 2-3 ekor. Beruang dan harimau sering mengganggu. Tapi aku mampu kok mengalahkan harimau dan beruang. Goliat pun aku akan mampu. Karena kagum dan hormat karena kebesarannya, bukan kebesaran Daud. Daud dikasih pakaian perang aja kedodoran gak bisa jalan. Goliat pakaian perangnya gede, tinggi, besar. Udah gak imbang, secara dunia gak mungkin. Kalau kita melihat keadaan kita saat ini, kita untuk menghadapi tahun 2021 mengerikan. Apalagi kalau orang yang pinter-pinter, ahli ekonom, ahli kesehatan, segala macam, berkata ekonomi jelek, COVID mutasi. Waduh, namanya virus mutasi. Virus dilihat mata aja enggak kena, apalagi mutasi tambah bingung. Membingungkan tahun 2021. Tapi kalau kita punya takut akan Tuhan, maka kita punya kekaguman, hormat karena kebesaran Tuhan. Akhirnya kita punya kepasrahan kepada Tuhan. Amin. Daud maju perang. Daud maju perang karena dia kagum dan hormat kepada Tuhan. Dia pasrah sama Tuhan. Dia ngomong di 1 Samuel 17:37. Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Tuhan juga melepaskan aku dari tangan orang Filistin atau Goliat. Itu yang Daud lakukan. Dia pasrah. Tuhan pasti melakukan. Nah, sekarang Tuhan katakan juga Daud punya kepasrahan. Apa yang dilakukan Daud? Dia melakukan dengan hal yang sehari-hari dia lakukan. Goliat bawa tombak, bawa pedang. Daud bawa apa? Batu licin. Karena Daud tahunya cuma batu licin. Daud nggak bawa tombak, bawa pedang. Karena Daud bukan ahli tombak sama ahli pedang. Begitu juga kita. Kita semua yang ada di sini bukan ahli kesehatan. Bukan ahli ekonomi. Jalani hidupmu sesuai dengan apa adanya. Katakan, amin. Nggak usah bingungi Bapak Ibu. Pakai masker 23, 24. Sesek Bapak Ibu, nggak usah napas nanti. Pakai masker sesuai dengan standar. Pakai masker sesuai dengan yang disarankan, sudah. Enggak usah neko-neko. Lakukan seperti itu. Kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Begitu juga Daud. Betul kan? Daud menghadapi Goliat dan Daud menang. Ya, saya mau sampaikan ini Bapak Ibu. Saya mau sampaikan di sini yang pertama, sikap takut kepada Tuhan, sikap takut kepada Tuhan itu akan mengakibatkan seperti ini. Sikap hati yang takut akan Tuhan itu seperti apa? Ya, sikap hati yang takut kepada Tuhan itu yang pertama, permulaan pengetahuan. Kalau kita takut akan Tuhan, maka kita akan menerima hikmat. Hikmat itu adalah permulaan daripada pengetahuan. Untuk menghadapi tantangan dunia saat ini, pengetahuan yang kita dapat dari sekolah kadang tidak cukup. Kita memerlukan sesuatu yang lebih daripada itu, yaitu hikmat daripada Allah. Malam tahun baru, kita ketemu dari beberapa teman, kita ngobrol, kita ya sekedar makan malam, kita ngobrol-ngobrol. Salah satunya adalah tenaga medis dokter. Jadi dokter ini pun juga ngomong, yang namanya dulu teman sekolahnya, pinter luar biasa, profesor ahli paru-paru. Meninggal karena COVID. Ahli paru-paru meninggal karena COVID. Kita tahu COVID itu menyerang paru-paru. Profesor yang pinter, dulu zaman sekolahnya pinter. Nah dia sekelas, pinter banget meninggal karena COVID. Dan dia cerita berapa banyak saya perhatikan aja. Orang yang pinter-pinter, yang ngerti, ahlinya di situ, COVID yang nyerang, lah kok mati gara-gara COVID. Kan gitu. Nah kita ini, sok-sok saya mikir kita ini yang gak ngerti apa-apa, sok nekat. Betul kan, sok nekat segala macam. Nah ini kita tahu, permulaan pengetahuan hikmat. Nah kita butuh hikmat daripada Tuhan. Kita bukan ahlinya di situ, kita butuh hikmat daripada Tuhan. Kita baca Amsal 1 ayat 7.
Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, ini yang kita perlu tahu, bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan daripada pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kuasa adalah pengertian. Lihat dari awalnya ini. Awal dari pengetahuan adalah hikmat daripada Tuhan. Hikmat adalah hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan itu dimulai dari takut akan Tuhan. Kagum tadi sama Tuhan, akan kebesaran Tuhan, hormat dan kagum. Ini yang kita lakukan, ya, yang kita harus kita lakukan. Karena apa? Hikmat yang akan memampukan kita menentukan pilihan, mengurai masalah yang sulit serta memahami jalan Tuhan. Semua itu didapat ketika sikap takut akan Tuhan itu kita miliki. Bapak Ibu, sebelum tanggal 29 ibadah tutup tahun, saya ngobrol sama Kaleb. Kaleb itu datang ke rumah ngirim air minum. Waduh, wes enggak jadi panen. Opo oleh enggak jadi panen? Saya bilang, kenapa enggak jadi panen? Ya ini tempat rekreasi tutup semua. Otomatis enggak ada orang yang datang. Otomatis enggak ada yang beli oleh-oleh. Dan Kaleb ngomong seperti itu. Saya bilang sama Kaleb, itu menurut kamu, itu menurut manusia. Tuhan pasti buka jalan. Yang penting kamu persiapkan dirimu. Tidak ada kata-kata tertutup, semua terbuka. Saya bilang gitu sama Kaleb. Tempat rekreasi ditutup, yang lainnya dibuka sama Tuhan. Dan kamu tetap jualan, kamu siap loh ya. Namanya tempe ini perlu proses, perlu macam-macam ya, perlu di packing segala macam. Siapkan kamu sama istrimu kerja keras. Enggak tahu dia waktu itu, enggak tahu percaya atau enggak tahu saya. Doa malam dia juga hadir. Saya mengucap syukur semua orang yang doa malam hadir di tempat ini. Hujan, yang hadir tidak terlalu banyak, tapi saya yakin percaya yang hadir pasti menerima berkat Tuhan. Ya, termasuk Kaleb ada di situ. Tadi datang, saya tanya, kenapa Leb? Panen, Pi? Tempenya panen. Mosok sampai jam 2, jam 3 pagi packing. Kan saya udah ngomong, kerja keras. Tuhan selalu buka jalan. Dan tetap panen, betul Leb? Nah tadi Ani juga gitu, luar biasa pokoknya Tuhan. Nah itulah Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, hikmat daripada Tuhan itu akan membuka jalan bagi kita. Katakan amin. Setiap kita yang di sini rasa takut akan Tuhan harus kita miliki. Karena Tuhan akan buka jalan. Katakan amin. Awal dari pengetahuan hikmat daripada Tuhan berikan kepada kita saat sekarang ini Bapak Ibu, rasa takut akan Tuhan terhadap seluruh anak-anak Tuhan mulai menurun. Dengan adanya kondisi seperti ini, orang beralasan takut ke gereja, betul. Karena gereja pun dibatasi. Ada usia-usia tertentu tidak boleh hadir, betul Bapak Ibu. Dipersiapkan ibadah online. Berapa banyak sikap ibadah pada saat kita online bukan seperti saat kita datang ke gereja. Kerinduan kita, antusias kita untuk ibadah menurun. Dan ibadah online kita tidak cuma lihat ibadah kita di gereja, seluruh dunia, bahkan seluruh Indonesia kita buka semua. Akhirnya banyak komentar, waduh itu bagus loh online-nya. Oh pujiannya bagus, lampunya bagus, live streamingnya enggak putus-putus, ya kan? Firman-nya bagus. Kan kita banyak seperti itu. Wah kalau ini firmannya begini, ini firmannya gini. Oh bagus loh firmannya. Pujiannya juga enak, segala macam. Kembali kita harus introspeksi diri. Apakah kita cari yang bagus, cari yang enak? Tuhan berikan kita ibadah supaya kita memiliki hubungan sama Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan bukan kita bilang enak tidak enak. Tapi firman Tuhan yang disampaikan untuk kita lakukan. Sudah kita lakukan belum? Itu yang terpenting bagi kita. Dan Tuhan ingatkan itu kepada kita. Tuhan ingatkan itu kepada kita, bukan enak, enggak enak, tapi lakukan. Karena kita yakin percaya seluruh hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan itu dapat hikmat daripada Tuhan. Dan itu ada kebutuhan bagi pembicaranya sendiri atau bagi orang lain. Kalau kita melakukan firman Tuhan itu, maka Tuhan akan berkarya dalam hidup kita. Tapi kalau kita cuma ngomong baik, kita ngomong luar biasa, diberkati tapi enggak melakukan, ya lewat gitu aja. Sekarang ini dengar, bisa 5-10 menit, hilang udah bablas. Hilang udah. Ya, selanjutnya, takut akan Tuhan akan membuat kita seperti apa? Menjauhi kejahatan. Amsal 16 ayat 6. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan.
Bapak Ibu semua, kalau kita memiliki rasa takut kepada Tuhan, kita akan menjauhi kejahatan. Otomatis itu. Enggak perlu disuruh, kita pasti menjauhi kejahatan. Karena kita tahu kalau kita jahat, kita enggak mungkin berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita jahat, enggak mungkin perkenanan Tuhan turun atas kita. Kalau kita jahat, tidak mungkin berkat Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Kalau kita jahat, tidak mungkin perlindungan Tuhan ada dalam hidup kita. Nah ini, menjauhi kejahatan. Orang yang takut akan Tuhan akan semakin mendekatkan diri dengannya. Semakin dekat seseorang dengan Tuhan melalui persekutuan pribadi di dalam doa, pujian, penyembahan, dan ibadah. Semakin seorang tidak lagi memikirkan hal-hal yang jahat di dalam dirinya. Kalau orang menjauhi kejahatan, yang terjadi itu apa? Orang ini mempunyai persekutuan pribadi di dalam doa, di dalam pujian, di dalam penyembahan dan ibadah. Ini orang yang takut akan Tuhan menjauhi kejahatan, akhirnya orang itu mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mereka selalu memuji Tuhan, mereka selalu berdoa, mereka selalu menyembah, mereka selalu beribadah. Menyembah kepada Tuhan itu apa? Tuhan itu adalah Allah dan Raja kita. Namanya menyembah Tuhan itu melakukan segala apa yang dititahkan Raja kita. Apa yang difirmankan Tuhan kita. Bukan firman itu kita pakai terus kita omongkan ke orang lain. Oh firmannya begini loh ya, firmannya begini. Itu firmannya Tuhan. Bukan firman kita. Tujuannya untuk apa? Untuk merubah hidup kita. Untuk kita lakukan. Bukan kita suruh orang lain lakukan firman itu. Tapi Tuhan perintahkan kepada kita, kita yang melakukan firman itu. Katakan, amin. Ya, kalau kita seturut dengan itu, maka kita akan menjauhi kejahatan. Katakan, amin. Ya, yang ketiga, yang terakhir, panjang umur. Wah, ini kalau kita takut akan Tuhan, kita akan panjang umur. Panjang umur itu berarti hidup kita dalam keadaan sehat, damai, sejahtera, penyertaan Tuhan sempurna, pemeliharaan Tuhan sempurna. Amsal 10 ayat 27, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Takut akan Tuhan, kita hormat akan penyertaan Tuhan, ya, kita meresponi akan kasih Tuhan. Kalau kita hidup memiliki karakter yang baik, maka kita akan umur panjang. Kalau saat ini kita tidak memiliki yang namanya karakter penguasaan diri, pengendalian diri kita, maka kita akan umur pendek. Kalau Bapak Ibu saat ini tidak pakai masker, terus keluyuran ke pasar, keluyuran kemana, terus ngajak orang sembarang ngomong, bisa umur pendek. Berapa banyak? Bapak Ibu, 1 Januari 2021 saya baca koran. Petugas kubur di Malang mengubur 12 orang. 1 Januari. Tanggal 1 Januari saya juga dapat beberapa berita. Teman-teman kita, sepelayanan dengan kita, teman-teman hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan di Malang. Mereka masuk rumah sakit karena terpapar COVID. Ini adalah hal yang luar biasa Bapak Ibu, COVID ini. Tapi Tuhan janjikan kepada kita, takut akan Tuhan memperpanjang umur. Katakan amin. Takut akan Tuhan tidak akan membuat kita terpapar COVID. Amin. Dan Tuhan katakan tahun ini tahun karakter. Kendalikan hidupmu. Penguasaan diri, sabar. Ya, jangan waduh sudah 9 bulan berpuasa di rumah. 9 bulan kita tidak pernah kemana-mana. Saatnya sekarang lah, tahun 2020 sudah lolos. Saya ini mungkin sudah terpapar, saya ini udah kebal, saya itu punya imun. Yuk ngeluyur aja ke BNS 3-4 jam, nanti ke Jatim Park berapa jam, wah keluyuran kita. Itu orang yang tidak bisa menguasai diri. Wong tempat rekreasinya aja takut ditutup, Kaleb aja sudah ketakutan, tempenya nggak laku. Kan gitu kan, jangan kita coba-coba seperti itu. Ya. Slide yang terakhir. Dengan demikian mereka bisa lebih tenang dan santai menghadapi tantangan. Bapak Ibu semua, kalau kita tahu, takut akan Tuhan akan membuat kita umur panjang. Bapak Ibu pasti tenang, Bapak Ibu pasti santai. Katakan amin. Kalau kita tahu, kalau kita hidup takut akan Tuhan, kita memiliki karakter yang baik, tenang, gak usah bingung. Tenang, gak usah bingung. Dan kita akan santai menghadapi tantangan. COVID-19 ada, iya. Oh nanti ada vaksin, iya. Kita ikuti, kita punya pemimpin pemerintah kita.
para pemimpin-pemimpin kita di pusat, itu adalah wakil-wakil Tuhan. Mereka katakan, oh harus divaksin, ya kita harus ikut divaksin. Jangan kita bicara, ojo engkau vaksin ini garano kena COVID, engkau vaksin ini akan mengganggu seperti ini. Bapak Ibu semua, ingat Daud ngadepi Filistin pakai kerikil Bapak Ibu, batu halus. Enggak perlu Daud masuk fitness center, gede otot sih. Betul kan? Belajar pedang mbek tombak. Selak mati Goliatnya karena umur. Betul kan? Atau Daudnya yang mati. Tapi taat Bapak Ibu, lakukan. Maka semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Umur panjang, tenang, santai. Hikmat Tuhan akan membuat hidup kita akan lebih baik. Dan percaya kehidupan ekonomimu akan pulih Bapak Ibu. Bahkan tidak cuma pulih, lebih baik. Tahun 2021 Tuhan akan selalu menyertai kita. Amin. Saya minta pemain musik. Bapak Ibu, inilah kerinduan kita. Kita melangkah tahun 2021 dengan pengertian yang benar bahwa yang mengamankan kita, menyelamatkan kita adalah karakter kita. Tuhan selalu memberikan kasih anugerahnya kepada kita. Tapi kasih anugerah Tuhan semua akan lewat sirna begitu aja kalau kita tidak punya karakter yang baik. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini. Kepadamu semua hatiku menyembahmu. Bapak Ibu, buka hatimu. Inilah kerinduan kita. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku. Tuhan, Kau melihat hati kami yang terbuka, Tuhan, kami kepadamu, Tuhan.
syukur Tuhan. Sampai pagi ini kami ada untuk beribadah di awal tahun 2021. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan terpelihara. Karena kami percaya semua karena kasih-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan. Dan Kau di awal tahun 2021 di ibadah kita yang di minggu pertama, Engkau memberikan firman kepada kami Tuhan. Biarlah kami memiliki roh yang takut akan Tuhan. Roh yang akan membuat kami memiliki karakter Tuhan. Dan biarlah Tuhan lewat kehidupan kami yang memiliki karakter Tuhan, maka kami dimampukan Tuhan untuk menghadapi semua tantangan di tahun 2021. Dan kami percaya Tuhan, kami hormat Tuhan, kami tahu Tuhan, kami mengakui kebesaran-Mu. Karena penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Dan kami akan melangkah di tahun 2021 dengan percaya bahwa semuanya Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Penyertaan-Mu sempurna, pemulihan terjadi Tuhan. Sikila bala 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 bala, sikila bala 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 bala, sikila bala 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 bala, sikila bala bala bala, sikila bala bala bala. Terima kasih Tuhan, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi. Sikila bala 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 bala, sikila bala 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 bala, sikila bala 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 bala, sikila bala bala bala. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Sikila bala 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 bala, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi. Sikila bala 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 bala, sikila bala 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 bala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sikila bala 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 bala, sikila bala 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 bala. Tuhan, kami akan teguhkan iman kami dengan perjamuan kudus. Untuk itu Tuhan ampuni segala kesalahan dosa kami. Layakkan kami untuk melakukan perjamuan kudus. Dan kami siap untuk melakukan perjamuan kudus. Yang mau siap melakukan perjamuan kudus katakan amin. Silakan duduk. Kita persiapkan roti dan anggur kita. Bagi yang telah siap untuk roti dan anggur bisa bangkit berdiri. Angkat tinggi roti di atas kepala kita. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat roti di atas kepala kita. Sikila pala pala pala, sikila pala pala pala, sikila pala pala pala, sikila pala 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 pala. Tuhan, kami mengucap syukur ini ada perjamuan kudus pertama di tahun 2021. Kami percaya dan kami mengakui Engkau adalah Allah kami Tuhan. Engkau telah mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kami, menebus segala kelemahan kami. Dan kami percaya tubuh-Mu yang telah dipecah-pecahkan hancur Tuhan untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kami semua yang ada di tempat ini akan menjalani tahun 2021 dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan semua akan mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam pada waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini ada persekutuan dengan tubuh Yesus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tinggi anggur di atas kepala kita. Sikila pala 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 pala, sikila pala pala pala. Anggur ini adalah anggur penuh kuasa, anggur ucapan syukur kita kepada Tuhan. Darah yang dicurahkan, darah yang penuh kuasa, membuat kami semua yang ada di tempat ini, Tuhan, kami memiliki kuasa untuk mengalahkan segala kuasa yang ada di dunia ini. Dan kami percaya tidak ada kutuk, tidak ada yang membelenggu kami, Tuhan. Kami semua bebas, lepas, dan hanya kuasa-Mu yang ada di dalam diri kita, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, Ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Bukankah menjadi peringatan akan aku? Bukankah cawan yang berisi anggur yang kita angkat di atas kepala kita adalah cawan ucapan syukur dan merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita mengucap syukur. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Penebusan-Mu menolong kami. Penebusan-Mu memulihkan kami. Penebusan-Mu menjadikan kami anak-anak yang hidup dalam penyertaan-Mu. Anak-anak yang diberkati. Anak yang penuh kasih Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya. Tahun 2021 tahun kemenangan bagi kami. Tahun glory bagi kami. Tahun victory bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami ucap syukur Tuhan. Dan kami percaya Engkau ada selalu menyertai kami. Terima kasih yang telah mendengar firman Tuhan. Katakan amin. Silakan duduk. Mari kita lihat pengumuman. Untuk ibadah doa malam hari Selasa diliburkan karena masih ada jam malam untuk Kota Malang dan sekitarnya. Ya, kita akan ibadah lagi minggu depan seperti jam yang biasa dengan hambanya Bapak Stefanus Warno. Mari kita siapkan juga hidup kita di tahun 2021. Makin hari makin dekat kepada Tuhan. Makin hari hidup kita makin berkenan di hadapan Tuhan dan percayalah kita akan mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa di tahun 2021. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Sebelum kami pulang Tuhan, kami mengangkat tangan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah, untuk TNI Polri dari pusat sampai ke daerah. Biarlah mereka memperoleh hikmat daripada Tuhan, sehingga mereka melakukan semua tugasnya untuk kepentingan bangsa dan negara ini Tuhan. Dan kami berkati Tuhan kesehatan mereka, kami berkati keluarga mereka, kami berkati perjalanan mereka, kami berkati segala aktivitas mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan, kami adalah satu saudara. Biarlah kami saling menolong, kami saling menghormati Tuhan, dan kami saling bersyukur Tuhan, karena Engkau telah memberikan kami saudara sebangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih. Dan kami juga berdoa untuk Jemaat Kunci Daud yang dikasihi Tuhan. Percayalah, keluargamu adalah yang terbaik bagi Tuhan. Keluargamu dibentuk oleh Tuhan. Suami istri menjadi satu. Suami istri dan anak-anak adalah keluarga inti dari satu keluarga. Untuk itu hambamu berdoa, biarlah Tuhan menyertai setiap keluarga-keluarga di
GBI Kunci Daud ini Tuhan, biarlah anggur baru tercurah, firman Tuhan selalu dinyatakan dalam keluarga ini. Dan hingga keluarga ini menjadikan keluarga-keluarga Allah. Mereka akan melakukan rencana Allah, hidup mereka akan dipenuhi oleh kuasa Allah, disertai oleh Allah. Dan percayalah engkau tidak akan kekurangan apapun juga, karena Tuhan jamin keluargamu. Dan Tuhan kami juga berdoa untuk para suami, istri yang bekerja. Tuhan berkati mereka, beri hikmat kepada mereka, beri terobosan-terobosan baru kepada mereka Tuhan. Sehingga tahun 2021 dipenuhi oleh kemenangan dalam pekerjaan mereka Tuhan. Mereka akan menjadi lebih baik, diberkati, lebih diberkati Tuhan. Karena kami tahu bahwa kami diberkati untuk menjadi berkat. Biarlah suami istri juga saling menopang, saling menolong, mendukung Tuhan dalam pekerjaan ini Tuhan. Dan kami percaya anak-anak kami mulai dari yang kecil sampai mereka yang kuliah, Tuhan sertai, Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Kami tahu Tuhan, saat ini mereka belajar di rumah, tantangannya banyak Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, mereka belum siap untuk belajar di rumah. Dan kami tahu Tuhan, pendidikan mereka pun tidak sama seperti pendidikan pada saat di tempat, pada saat di sekolah, pada saat di kampus Tuhan. Tapi kami percaya Engkau memberikan hikmat bagi kami dan anak-anak, sehingga anak-anak kami dibedakan dengan anak-anak yang lain Tuhan. Mereka menjadi tetap anak-anak yang pandai, takut orang tua, memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah sebentar lagi kami akan pulang. Seluruh jemaat yang ada di tempat ini, yang di rumah, diberkati, disertai oleh Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna, dan percayalah kesehatanmu dijaga oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah menerima berkat Tuhan. Katakan amin. Selamat